Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian malam Selasa YGIS Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Islam tematik malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema 3 pesan penting malaikat Jibril alaihissalam, di mana hadis yang menjelaskan tentang hal ini memiliki 5 jalur periwayatan. Salah satunya adalah dari Sahal ibn Sa'ad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, di mana disebutkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan kepada Nabi kita 3 pesan penting berikut ini. Dalam pesannya, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi." Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Itulah 3 pesan penting malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya secara umum untuk kita semua selaku umatnya. Untuk itu marilah kita coba kaji lebih mendalam ketiga pesan penting di atas tadi. Kita mulai dari pesan yang pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Pada pesan ini terdapat atau terkandung perintah, tetapi maknanya adalah tahdid, yaitu ancaman. Kita diancam kalau hidup sesuka hati kita, hidup dengan memperturutkan hawa nafsu kita, hidup dengan mengikuti bisikan setan. Pada akhirnya kita akan mati dan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah akan tetapi mengandung makna tahdid ataupun ancaman. Di samping itu,
Pesan yang pertama ini juga mengingatkan kepada kita bersama akan kepastian kematian. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena kita biasa mendengar kabar kematian dari masjid, dari musola, dari WA, ataupun dari sumber mana saja yang mengabarkan akan kematian seseorang. Kita pun juga biasa bertakziah ke tempat orang yang meninggal dunia. Kita juga biasa mensolati jenazah, kita juga biasa mengantar jenazah ke makbarah. Semuanya itu menyadarkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita pun akan mati, menyusul saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu mendahului kita. Juga banyak ayat maupun hadis, juga syair-syair yang semuanya mengingatkan kepada kita akan kepastian kematian ini. Di antara ayat Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Juga firman-Nya, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan sampai kepadamu meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kuat sekali. Seandainya seseorang bersembunyi dari kematian di sebuah benteng atau bunker dengan dinding sekian meter tebalnya, maka dengan mudah akan ditembus oleh malakul maut untuk mencabut nyawa orang tersebut. Intinya kita tidak bisa lari dari kematian. Kemanapun kita lari, kematian akan sampai kepada kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian akan menemuimu. Dan apabila ajal telah tiba, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan barang sekejap pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak bisa menangguhkannya atau mensegerakannya barang sesaat pun. Karena kematian seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun sekian, bulan sekian, hari ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Setiap orang akan meninggal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita bersama akan kepastian kematian. Adapun di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat sesuatu yang akan menghancurkan segala kenikmatan. Itulah kematian. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa lagi menikmati segala kenikmatan dunia ini. Maka Nabi mengatakan bahwa al-maut adalah hadimil ladzat. Kematian itulah yang akan menghancurkan segala bentuk kenikmatan dunia. Maka beliau berpesan agar kita banyak-banyak ingat mati. Sampai ada seorang salaf, karena dia ingin senantiasa ingat kepada kematian, maka dia membuat liang kubur di dalam kamarnya sendiri, sehingga setiap saat dia bisa melihat inilah
rumah masa depan saya, yaitu kuburan. Karena dia ingin senantiasa ingat kepada kematian. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan mati. Yang kedua, diingatkan agar kita nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama berkaitan dengan takdir-takdir Allah yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa bisa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, terutama dengan takdir-takdirnya yang barangkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa kematian mendadak itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Sementara penyesalan bagi orang-orang yang durhaka. Mengapa dikatakan mati mendadak itu kesenangan bagi seorang mukmin? Dengan asumsi bahwa seorang mukmin itu senantiasa dalam kondisi siap untuk menghadapi kematian, mau sekarang, mau besok, mau lusa, bulan depan, tahun depan sudah siap. Kesenangan karena dia tidak perlu merasakan sakit yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena dia senantiasa dalam kondisi siap untuk menghadapi kematian itu. Berbeda dengan orang yang durhaka, maka mati mendadak adalah penyesalan bagi mereka karena mereka belum siap untuk menghadapi kematian. Belum sempat istighfar, belum sempat tobat kepada Allah, tiba-tiba mati mendadak, maka tentunya dia akan menyesal. Jadi itulah beberapa hadis Nabi yang juga mengingatkan kepada kita bersama akan kepastian kematian ini. Juga terdapat banyak syair yang di dalamnya mengingatkan kepada kita akan kepastian kematian ini. Di antaranya sebuah syair yang mengatakan, wa idzil maniyatu ansyabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Yang artinya apabila kematian mencengkramkan kuku-kukunya, maka engkau dapati semua tamimah, semua jimat la tanfa'u, tidak akan ada manfaatnya. Tidak ada jimat, tidak ada obat, tidak ada dokter yang bisa menolak datanya kematian. Di sini diibaratkan kematian itu seperti binatang buas. Apakah macan, apakah harimau, apabila mencengkram mangsanya dengan kukunya, maka otomatis mangsanya tidak akan bisa lepas dari cengkramannya itu. Sama juga ketika manusia dicengkram oleh kematian, maka dia tidak akan bisa lepas dari cengkraman kematian itu. Juga syair yang lain mengatakan, hukmul maniyati fil bariyati jari ma hadhihi dunya bidari qarari. Hukum kematian berlaku atas setiap manusia, dan dunia ini bukanlah negeri keabadian. Dunia ini bersifat fana, akan hancur, akan binasa.
yang kekal abadi adalah akhirat. Jadi hukum kematian berlaku atas setiap manusia, dan dunia ini bukanlah negeri keabadian. Fasabran fi majalil mauti sabra fama nailul khuludi bimustata'i. Maka bersabarlah dan bersabarlah dalam menunggu datangnya giliran kematian. Fama nailul khuludi bimustata'i. Karena tidak ada seorang pun yang akan kekal di dunia ini. Semuanya akan mati. Jadi itulah beberapa bait syair yang juga mengingatkan kita bersama akan kepastian kematian ini. Nah, kalau kematian adalah sesuatu yang pasti, lantas apa yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi kematian ini? Apakah dengan memiliki harta yang banyak? Tentunya bukan. Dengan memiliki gelar yang banyak juga tidak. Dengan memiliki pangkat jabatan yang tinggi juga tidak. Karena semuanya itu nanti tidak akan pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa harta kekayaanmu? Apa gelar kesarjanaanmu? Dulu kamu punya pangkat dan jabatan apa? Tidak. Semuanya tidak akan pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ada 4 hal yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskannya. Jadi umur kita itu merupakan anugerah nikmat dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Hei fulan, kamu tak kasih umur 60 tahun, kamu gunakan untuk apa? Kamu tak kasih umur 70 tahun, kamu gunakan untuk apa? Jadi umur kita nanti akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa kita mengisi dan menggunakan umur kita itu. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Maka sebisa-bisanya apa yang sudah kita ketahui dari berbagai macam ilmu ini kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar, ya kan? Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tidak ada manfaatnya, hanya mengotori saja dengan daun-daunnya yang berguguran. Jadi ilmu yang sudah kita miliki nanti juga ditanyakan, apakah kamu mengamalkan ilmumu ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqa. Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia membelanjakannya. Jadi kalau urusan harta nanti pertanyaannya 2. Dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana pula kita membelanjakannya. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Tentang tubuhnya, bagaimana ia mempergunakannya. Apakah tubuhnya digunakan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah, atau sebaliknya untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 hal yang pasti nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, bekal terbaik yang harus kita persiapkan dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan juga untuk menghadapi kematian yang bisa saja setiap saat datang kepada kita, adalah
dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara etimologi ataupun bahasa dari waqa yaqi wiqayatan, artinya perlindungan diri atau penjagaan diri, wiqayah. Adapun secara terminologi ataupun istilah sebagaimana yang sudah kita dengar adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah definisi takwa secara istilah yang biasa kita dengar. Dan takwa ini kalau bisa kita sederhanakan, maknanya adalah sikap kehati-hatian kita agar jangan sampai kita menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna ini bisa kita simpulkan dari dialog yang terjadi antara Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ma taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab tidak menjawab, tetapi malah balik bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dzata syauq?" Wahai Amirul Mukminin Umar, apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, "Bala, iya, tentu saya pernah. Saya pernah lewat jalan yang penuh dengan duri." Ubay kembali bertanya, "Fama sonata?" Lantas apa yang kamu lakukan wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Syamartu wajtahad." Aku akan jalan dengan hati-hati agar jangan sampai menginjak duri itu. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Dan itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi takwa itu adalah sikap kehati-hatian seseorang agar jangan sampai menginjak duri yang bertebaran di jalan kehidupan ini, yang mana duri itu adalah gambaran dari berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di depan jalan kehidupan kita banyak larangan Allah. Maka diharapkan dengan bekal takwa kita tidak sampai menginjak duri itu yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sampai menginjak duri itu, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita segera ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah di antara ciri orang bertakwa calon penghuni surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan seterusnya. Artinya orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa,
mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita jadikan bekal dalam hidup ini. Dan pesan Allah ini selaras juga dengan apa yang dipesankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah syairnya. Beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janal lailu hal ta'ishu ilal fajri fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina minad dahri. Pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, jadikanlah takwa sebagai bekal hidupmu, karena engkau tidak tahu apabila malam tiba apakah engkau masih akan hidup sampai esok pagi. Tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan besok pagi. Siapa tahu nanti malam kita tidur tidak bangun lagi, tidurnya bablas. Selama punya bekal takwa, mau sekarang, mau besok, mau lusa, kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu. Maka pesan beliau, jadikanlah takwa sebagai bekal hidupmu, karena engkau tidak tahu apabila malam tiba apakah engkau masih akan hidup sampai esok pagi. Kemudian beliau memberikan bukti berapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab penyakit yang pasti. Kita sering dikagetkan dengan kabar kematian mendadak. Tadi pagi dia masih dengan saya, ngobrol, jalan-jalan. Siang harinya kita dengar kabar dukanya, kecelakaan, serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak tanpa sebab penyakit yang pasti, sementara berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan, kadang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun cuman terlentang di tempat tidur, tidak meninggal-meninggal. Allah berikan kepadanya umur panjang. Karena memang ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selama punya bekal takwa, maka diharapkan seorang muslim akan siap menghadapi kematian kapanpun datang kepadanya. Makanya yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kira-kira kita sudah punya bekal yang cukup ataukah belum? Bagaimana kualitas takwa kita kepada Allah? Atau lebih ekstrimnya, apakah kira-kira saat ini kita sudah punya miftahul jannah ataukah belum? Kuncinya surga. Karena setiap kita pasti berharap untuk bisa masuk surga. Cuman masalahnya apakah kita sudah punya bekal yang cukup ataukah belum? Dan juga sudah punya kuncinya surga ataukah belum? Tentunya kita masing-masing yang bisa memberikan jawabannya. Jadi itulah pesan pertama daripada malaikat Jibril. Kita diingatkan agar tidak hidup seenaknya, tidak hidup semau kita sendiri. Kita harus hidup mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, karena kita dibatasi oleh kematian yang pasti. Dan setelah kematian kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal atas amal perbuatan kita. Itu intisari daripada pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Silahkan engkau mencintai siapa saja yang ingin kamu cintai. Cinta orang tua, cinta anak, cinta suami ataupun istri, cinta keluarga, cinta kepada famili, teman, silahkan. Tetapi ingat,
suatu saat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Bisa berpisah selama-lamanya karena yang kita cintai meninggal dunia, mendahului kita, atau pisah sementara waktu. Karena tugas, dia harus pergi keluar kota sehingga kita berpisah. Intinya orang yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya. Bisa seterusnya atau sementara waktu. Maka pesan yang kedua ini mengingatkan kepada kita agar ketika kita mencintai manusia, hendaknya dalam batas kewajaran. Cintailah manusia sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Mengapa? Karena kita pada akhirnya akan berpisah dengan yang kita cintai. Lantas siapa yang harus kita cintai berlebih-lebihan? Sampai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yang pertama, kita harus sangat cinta kepada Allah. Maka Allah ingatkan lewat surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Yang artinya di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus sangat dicintai oleh orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan cinta kepada Rasulullah ini, maka pernah suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nas ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari semua yang ada kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar lebih cinta kepada dirinya ketimbang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La, tidak. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Akhirnya Umar merubah pernyataannya dengan mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta ahabbun nasi ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai ketimbang terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang sempurna imanmu. Tadi kamu belum sempurna imannya karena kamu lebih cinta dirimu ketimbang kepada diriku. Jadi yang kedua yang harus sangat kita cintai adalah Rasulullah SAW. Lantas bagaimana mencintai Rasulullah? Kita tidak pernah ketemu. Beliau sudah meninggal sekian abad yang lalu. Ya tentunya dengan taat kepadanya. Ya.
taat itu sebagai bukti adanya rasa cinta. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhabbu muti'u." Kalau pengakuan cintamu itu benar, la ata'tahu, mestinya kamu taat kepadanya. Mengapa? Innal muhibba liman yuhabbu muti'u, karena orang yang ngaku cinta maka dia akan taat kepada orang yang dicintainya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ya kita harus taat kepada Rasulullah. Ya. Apa perintahnya kita kerjakan, apa larangannya kita tinggalkan. Sebagai perwujudan pengakuan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaannya kepada selain keduanya, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seseorang cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Dan cintanya kepada saudaranya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia kaya atau dia punya pangkat dan jabatan, bukan. Kecintaan kepada saudaranya betul-betul dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Kalau itu dasarnya, maka dia akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah terhadap dirinya sebagaimana dia cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, "Inna rajula zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullah bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Jadi Nabi menceritakan ada seseorang yang dia ingin berkunjung kepada saudaranya yang ada di tempat lain. Nah, ketika Allah tahu niat baik orang ini ingin berziarah kepada saudaranya, maka Allah kirimkan malaikatnya untuk mengetahui ada niat apa di balik kunjungannya itu. Maka malaikat yang diutus oleh Allah dalam wujud manusia menghadang langkahnya, kemudian bertanya kepadanya, "Anda hendak kemana?" Dia mengatakan, "Saya ingin berkunjung kepada saudaraku yang ada di tempat itu." Kemudian malaikat kembali bertanya,
ada tujuan apa kamu berkunjung kepada saudaramu? Orang itu mengatakan, niatku karena kecintaanku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat keduniaan sama sekali. Kunjunganku kepadanya didorong oleh rasa cintaku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi memberikan busyra, memberikan kabar gembira dengan mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah telah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang kedua. Ya. Cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an yauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana bencinya untuk dilempar ke dalam api neraka. Itulah tiga hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga yang harus kita cintai berlebih-lebihan adalah berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Terkait dengan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah dan berjuang di jalannya ini, kita diingatkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta benda yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu takut untuk mengalami kerugian, rumah-rumah yang kamu sukai, ada 8. Apabila ke-8 ini lebih kamu cintai daripada cinta kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjuang di jalannya, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya, itu adabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Adapun pesan yang terakhir, yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatanmu itu. Yaqulul Arab, orang Arab mengatakan an-nasu madziyuna bi a'malihi, bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, ketenangan hati, dan puncaknya adalah masuk surga. Tetapi kalau amalnya jelek, maka akan dibalas dengan kejelekan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dosa, tidak tenang hatinya, dan puncaknya adalah masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. An-nasu madziyuna bi a'malihim. Manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat atom, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat atom, maka dia pun akan melihat balasannya. Oleh karena itulah, sebelum kita berbuat, hendaknya kita memastikan dulu bahwa yang akan kita perbuat, bahwa yang akan kita kerjakan adalah baik. Kalau kita tahu itu tidak baik, ya sebaiknya jangan dikerjakan. Karena kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Oleh karena itulah, ya, hendaknya kita sekali lagi berpikir, ya, sebelum bertindak dan berkata-kata. Karena semua perbuatan kita dan semua perkataan kita akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada pesan yang ketiga adalah kita diingatkan bahwa setiap amal perbuatan kita akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masihnya barangkali itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. 3 pesan penting daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang tentunya untuk kita semua selaku umatnya, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup ya, sudah 1 jam ini ya. Kita berharap semoga yang kita kaji ada manfaatnya. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wala mu'assiran illa yasartah wala dhalan illa hadaitah wala ghaiban illa radattah wala hajatan min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.